video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana sih a day in my life-nya seorang share marketers gitu. Kita akan mulai dari misalkan mulai bekerja, mulai buka laptop, apa yang akan dilakukan, kemudian apa aja saja hal-hal yang bakal menjadi bisa dibilang rutinitas gitu ya dari seorang share marketers. Nah, seperti yang biasa terjadi, tentu yang pertama dilakukan adalah buka laptop. Kalau dia remote ya tinggal buka laptop di rumah. Terus kalau misalnya dia WFO, berarti harus pergi ke kantor dulu bisa buka laptop. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan oleh seorang share marketers adalah share marketers itu biasanya memiliki tools yang digunakan. Oke, dan biasanya di pagi hari, at least itu jam 8, jam 10, jam 11 gitu, sebelum meeting dan juga sebelum semua hal terkait dengan tactical things yang biasa dilakukan adalah untuk ngecek apakah yang hari sebelumnya gitu kan, misalkan kayak kemarin yang dilakukan itu yang udah di set gitu, udah di schedule share marketers itu sudah jalan atau enggak gitu, dan hasilnya itu seperti apa. Jadi biasanya yang dilakukan adalah ya udah kita akan melihat gitu kan di campaign yang kita lakukan kemarin ada apa aja gitu kan. Kemudian kita cek apakah dari si channelsnya apakah channel yang kita gunakan tuh memang dia sudah berjalan dengan baik gitu kan. Misalkan kita melihat ada push notificationsnya gitu ya. Nah itu kita akan lihat apakah yang kemarin itu ada sorry ini saya clear aja. Apakah semua campaign-campaign yang jalan kemarin itu kayak gimana sih performance-nya gitu kan? Oh, di sini ada impression-nya 8, di 25, di sini ada yang hampir 300.000 dengan click through dengan conversion rates gitu kan. Nah, itu yang dilihat gitu loh. Gitu. Jadi kayak kita ngelihat oh apakah emang sudah sesuai, mungkin kita bisa klik di salah satunya, ya kan? Kita klik di salah satunya, kita lihat angka overallnya seperti apa gitu. Misalkan kayak oh di sini converted usersnya berapa, yang klik dia berapa gitu kan, yang send sama attempt itu berapa gitu. Nah itu yang akan kita lihat gitu loh. Jadi poinnya itu adalah ketika misalkan dia dia baru masuk kerja yang dilakukan adalah melihat apakah campaign-campaign yang di set di hari sebelumnya itu udah jalan dengan baik dan benar atau enggak, atau ada angka-angka yang aneh atau tidak gitu. Misalkan kayak oh di sini kan dia 0,8% tapi dengan impression yang gede gitu. Karena di sini dia 7,4% tapi impressionnya kecil gitu. Karena itu sebenarnya make sense. Kenapa? Kan dia akan berdasarkan dengan angkanya gitu, angka impressionsnya. Nah di sini ternyata loh impressionnya gede tapi kok click through rate-nya kecil banget gitu kan. Ternyata dia di cards bukan di push notifications gitu. Dan conversionnya bahkan bisa dibilang lebih gede dibanding di di notifications gitu. Ini cuma salah satu tool yang digunakan, yaitu misalkan di mau engage gitu yang saya gunakan di sini gitu. Dia juga bisa menggunakan kayak another tools gitu, misalkan dia menggunakan untuk blast WhatsApp gitu ya. Nah, yang dilakukan juga sama sebenarnya. Yang akan dilihat adalah oh gimana sih report dari yang dia kirim di hari sebelumnya gitu. Misalkan di sini di tanggal 31 ada yang ngirim sesuatu, kita cek hasilnya seperti apa. Oh ternyata dia ada ngirim 700-an 700-an gitu kan audiensnya, send deliver semaritnya berapa gitu kan, dan file-nya berapa. Oh ternyata file-nya masih lumayan make sense gitu 56, biasanya di sekitaran di bawah 10% itu masih lumayan normal gitu. Nah, itu adalah hal pertama yang akan dilakukan nih teman-teman. Ketika misalkan mendapatkan eh, apa namanya? Ketika menjadi CRM marketers. Yang pertama akan dilakukan adalah ngecek apakah yang dilakukan di hari sebelumnya itu make sense atau tidak gitu. Angka-angkanya masuk akal atau tidak. Kalau ada yang angka yang masuk akal, maka yang harus dilakukan adalah yang seperti yang tadi saya lakukan gitu kan. Melihat apakah ada angka yang aneh, bisa diklik, bisa melihat apakah ada alasan, apakah ada suatu masalah yang terjadi, apakah segmentasinya salah dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah hal yang dilakukan nih. Nah kemudian setelah dia ngelihat oh ternyata let's say asumsinya adalah yang dilakukan di hari sebelumnya aman semua gitu kan, berarti setelah itu di start 10 sampai jam 12 atau 11 sampai jam 12 yang dilakukan adalah untuk follow up semua semua pekerjaan yang akan dilakukan di setelah lunch. Biasanya yang dilakukan adalah melihat apakah apa aja sih yang harus saya set campaign di hari ini, dan apa saja sih project-project yang harus saya follow up misalkan ke tim-tim terkait. Misalkan kalau dia mau segmentasi maka dia harus ngobrol sama tim data apakah datanya udah dikasih dikembalikan atau misalkan di share atau belum. Kemudian kalau dia membutuhkan hasil dari tim kreatif, apakah tim kreatif sudah ready nih semua visual, semua kreatif yang ingin dia gunakan gitu. Nah, jadi dan juga untuk melihat apakah
apa namanya, apa aja sih tas-tas yang akan dia kerjakan di hari ini gitu, yang harus dikerjakan di hari ini. Dia akan ada due date-nya berapa gitu kan, apa saja apa namanya, apa saja tugas-tugas yang akan dilakukan. Kemudian juga dari tugas itu juga kan dia seperti yang tadi bilang gitu kan, apa namanya, seperti yang tadi saya bilang akan ada juga yang beberapa yang dia akan follow up ke tim kreatif, kemudian dia akan follow up ke tim data. Nah, setelah itu biasanya setelah lunch gitu kan, setelah dia sudah follow up semuanya, ngasih tahu dan lain sebagainya, biasanya itu tim-tim yang terkait akan ngasih tahu, oke, dia hari ini misalkan ada tugas gitu ya, ada yang harus dia set, misalkan paling telat mau di set jam 3 gitu kan, maka dia udah ngasih tahu sebelum lunch gitu kan untuk si tim data ataupun itu tim apa namanya, tim kreatif untuk memberikan semua collateral yang dibutuhkan itu sebelum jam 3 gitu. Nah, habis lunch itu yang bisa dilakukan adalah biasanya di jam 1 sampai jam apa namanya, jam jam 3-an gitu kan, itu biasanya adalah waktunya untuk discussions gitu. Discussionsnya itu apa? Em, discussion itu berupa kayak apakah ada project-project yang butuh bantuan dari seorang tim CRM gitu kan. Di situ tim CRM cuma datang ikut meeting, nggak bisa memberikan expertise-nya. Bahwa misalkan, oh kita let's say mau ada launch produk baru gitu kan. Maka dari sisi CRM channel, mana sih yang paling mungkin untuk digunakan dari sisi CRM-nya gitu. Apakah let's say push notifications aja, apakah butuh banner, apakah butuh email, apakah butuh WhatsApp gitu kan, apakah butuh SMS dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kemudian di jam 3 ke atas biasanya gitu kan. Ini tergantung sama tim ya, tapi kalau di tim saya itu biasanya di sore hari itu baru apa namanya, ada waktu untuk setting up campaigns. Setiap campaigns itu maksudnya adalah ya udah semua campaign yang udah ada di content calendar tadi gitu ya, misalkan ada di sini gitu. Nah, itu akan di set gitu loh. Karena ini itu biasanya due date pada waktu pengesetan. Dan biasanya waktu yang pengesetan itu dilakukan 1 hari sebelum apa namanya, campaignnya jalan gitu. Nah, jadi itu akan dilakukan gitu selama 3 sampai apa namanya, 4 jam sampai jam 5 atau sampai jam 6 untuk ngeset semua hal, dengan asumsi bahwa semua hal yang dibutuhkan misalkan dari tim data dan juga tim kreatif serta dari sisi objektif itu pun juga udah align ya sebelumnya gitu. Kalau udah align sebelumnya, maka di hari itu H-1 sebelum campaign jalan biasanya itu akan di schedule gitu. Kan di schedule, kemudian di set semuanya gitu kan. Kalau misalkan dia mau bikin campaign gitu ya, ya udah dia akan bikin campaign baru gitu kan. Kayak campaign mau di mana, apakah push, email, SMS, in app atau WhatsApp gitu, atau mungkin ke apa namanya, pakai custom, pakai webhook atau pakai Facebook atau Google Ads. Itu kan di set semuanya, kemudian akan di schedule, biasanya akan di schedule. Atau kalau misalkan dia itu ternyata apa namanya, trigger base gitu, jadi kayak harus ada nih user melakukan sesuatu dulu baru campaign-nya jalan. Itu juga di set di H-1 gitu. Terus juga kalau misalkan memang dia tuh pengennya bikin semacam flow gitu ya, atau semacam apa namanya, journey, ya udah dia juga akan apa namanya, ngebikinnya itu di saat itu gitu, kayak ngatur, oh kalau misalkan dia tidak mengklik PN maka dia harus kemana sampai dia melakukan apa, those kind of things ya. Itu sampai di akhir gitu kan, sampai di hari terakhir apa namanya, sampai waktunya waktu kerja berakhir, besok pulang lagi, besok melakukan hal yang sama lagi gitu. Dan apa namanya, tapi yang paling sering akan dipakai adalah of course tools CRM-nya. Di sini ada Moengage sama Wapin, kemudian ada project management tools of course gitu kan, dan tentu juga Google Sheet atau Microsoft Excel gitu ya, untuk kemudian memproses datanya, untuk kemudian recheck lagi apakah data itu benar atau tidak. Kemudian juga of course menggunakan apa namanya, kayak akan ngobrol sama tim kreatif itu kan sering untuk ngelihatin, oh kayak kreatifnya itu bakal seperti apa dan lain sebagainya. Tapi secara simpel itu adalah a day in my life gitu ya, kalau misalkan teman-teman berpikir kayak oke, ini share marketer sih ngapain gitu ya. Dan apa namanya, oh ya, selain itu ketika di awal di yang pagi tadi ya, tadi saya lupa gitu ya, di pagi tadi juga bisa, di pagi hari bisa dilakukan kan, ngeliatin data yesterday gitu kan. Nah, itu juga biasa dilakukan untuk kayak nge-track semua data yang penting gitu. Jadi misalkan kalau kayak di sini kayak, oh ya udah gitu kan, oh ada click to rate atau apa namanya, ada click to rate-nya 0,9% gitu kan. Nah, lihat hariannya, di hari ini udah berapa, di kemarin berapa. Agar apa? Agar si CRM marketer ini bisa apa namanya, mendapatkan apa namanya, overall trend gitu ya dari CRM campaign yang dilakukan. Dan di saat pagi itu biasanya juga apa namanya, building the report gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada insights, ada analisis yang ingin dilakukan, itu juga dilakukan di pagi hari biasanya. I think that's all kalau misalkan sedikit gambaran gitu ya, ada in my life as CRM marketers gitu kan. Moving forward nanti kita akan lebih banyak, lebih dalam gitu kan, kayak misalkan gimana ngebikin campaign di Engage misalkan, dan those kind of thing kita akan coba, saya akan coba untuk showcasing semuanya gitu ya. Dan
Ya, saya harap ini bisa nunjukin gitu ya ke teman-teman bagaimana sih gitu ya perasaan dan juga apa sih yang akan dilakukan kalau misalnya teman-teman jadi CRM marketers gitu. Tapi intinya yang tadi saya bilang akan banyak banget bekerja dengan tools gitu kan, tools CRM, akan banyak sekali bekerja dengan tools project management, akan banyak ngobrol sama tim data dan juga tim apa namanya tim kreatif of course untuk dapat kreatif juga dapat datanya, akan banyak bekerja sama juga dengan apa namanya bekerja menggunakan Microsoft Excel atau Google Sheets untuk melihat apakah segmentasinya make sense, apakah segmentasinya pas sesuai dengan apa yang diharapkan, sampai objektif yang ingin dicapai. Gitu. Nextnya, saya akan menjelaskan secara singkat apa aja sih tools-tools yang biasa digunakan oleh seorang CRM marketers.